Ya, hai, ketemu lagi ya dengan saya hari ini di video saya kali ini di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja untuk video pertemuan kali ini saya akan share satu materi yang nanti silahkan Anda perhatikan baik-baik. Oke, baik, langsung saja ke materi kita hari ini. Ya, ini adalah materi kita hari ini mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Nah, materi-materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila yang merupakan sistem filsafat. Oke. Nah, ini adalah tujuan kita setelah mempelajari bab ini, itu apa gitu ya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan manusia dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Kemudian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Kemudian mahasiswa dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah. Kemudian mahasiswa Anda semua ya dapat memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dan yang terakhir, Anda sebagai mahasiswa dapat mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia. Jadi inilah harapan setelah Anda mempelajari bab ini ya, mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, baik, selanjutnya. Yang pertama, subtopik pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri ya. Jadi kita akan bahas apa itu sistem filsafat. Ada beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ini merupakan arti informal. Lalu, untuk arti formalnya, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Kemudian arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Kemudian arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ya, itu adalah tadi ya arti-arti filsafat itu sendiri dari yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya yaitu filosofi Kronslag daripada Indonesia Merdeka. Alasan yang pertama tersebut ya dalam pidatonya.
Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Ciri berpikir kefilsafatan. Ada beberapa ciri mengenai berpikir kefilsafatan. Yang pertama adalah sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Jadi sistem filsafat itu harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama harus bersifat koheren, yang kedua bersifat menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan ya. Lalu yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Dan yang terakhir, sistem filsafat bersifat spekulatif. Artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Nah, ini adalah ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Tadi ya, alasan yang pertama tadi Pancasila sebagai philosophy of Groenslek. Nah, ini nanti yang kedua ada. Lalu istilah filosofi Groenslek and Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Menurut Driyarkara, beliau membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Nah, di mana filsafat itu lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Jadi filsafat itu bersifat teoritis dan abstrak ya. Lalu sedangkan dengan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Lalu beliau juga menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului rumusan filsafat. Jadi pandangan hidup itu belum tentu sebuah filsafat, karena filsafat itu kan perenungan ya, perenungan secara mendalam ya, secara detail. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia. Bahkan banyak pula bagian dari filsafat seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup. Tadi ya. Jadi belum tentu pandangan hidup atau sikap hidup itu adalah filsafat. Gitu. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Tadi ya, sikap hidup tadi, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Dan ini merupakan sebuah pandangan dunia, world view. Lalu kita lanjut ke urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi itu pentingnya gitu, penting atau enggak sih gitu kan. Manusia memerlukan filsafat karena berbagai alasan. Alasan-alasan kenapa manusia itu perlu yang namanya sistem filsafat. Yang pertama adalah manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Jadi memerlukan filsafat ya karena filsafat itu kan
harus dirumuskan secara detail, secara mendalam gitu kan, sama seperti tujuan hidup kita gitu kan. Mau tujuannya seperti apa itu kan harus dipikirkan secara mendalam. Nah itu kita harus demi mencapai tujuan hidup kita itu ya kita harus punya yang namanya, kita harus tahu yang namanya filsafat. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Ini menurut Titus ya. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, ini adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian ada beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami ya. Faedah itu keuntungan ya. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan pertimbangan jawaban-jawaban tersebut. Lalu yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat untuk membentuk pengalaman manusia pada waktu sekarang. Jadi ya apa yang ada dulu ya itu yang dijadikan dasar filsafat manusia gitu ya, menjadikan pengalaman manusia pada saat sekarang. Lalu yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan juga lebih pandai. Ya, dari filsafat itu kan bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain gitu ya. Dengan kita mempelajari filsafat atau kita tahu filsafat, kita akan memperoleh banyak ilmu lagi begitu. Lalu yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Makna filsafat Pancasila dari berbagai aspek ya. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Lalu yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Nah, ini adalah aspek-aspek di mana Pancasila sebagai dasar negara. Filosofis Pancasila sebagai dasar negara ya. Lalu subtopik berikutnya adalah alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kenapa sih perlu gitu ya adanya pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat? Alasan yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Objectivus dan subjectivus. Nah, apa bedanya?
Kita bahas di sini. Pancasila sebagai genetivus objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Dijadikan sebagai objek ya, jadi Pancasila, nilai-nilai Pancasila tersebut. Sedangkan secara sebagai genetivus subjectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Alasan yang pertama itu ya. Lalu yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila sebagai landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjectivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Nah, apa ini landasan-landasan ini ya? Yang pertama kita bahas mengenai ontologi dulu ya. Apa sih ontologi itu? Menurut Aristoteles, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Jadi inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Jadi menganalisis tentang substansi, isinya itu apa gitu. Ini ya. Kemudian ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya. Jadi secara umum ya, nggak secara detail gitu. Kemudian Stephen Littlejohn and Karen F. Foss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial. Jadi ontologis ketika dihubungkan dengan masalah sosial. Yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata? Lalu masalah yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Lalu masalah yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Lalu permasalahan yang keempat adalah pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? Nah, ini adalah asumsi ontologis jika dikaitkan dengan masalah sosial. Ini akan menjawab masalah-masalah sosial seperti ini. Lalu kemudian landasan epistemologis filsafat Pancasila. Apa sih epistemologis gitu ya? Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Lalu, menurut pandangan yang lain, epistemologi terkait dengan Pancasila yang bersifat sui generis.
berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Kemudian Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan berbagai persoalan paling umum dan dalam epistemologi ya. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebagai pengalaman. Lalu yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti. Lalu yang terakhir, landasan epistemologi Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris ya bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, ini adalah landasan epistemologis dari filsafat Pancasila. Jadi epistemologis itu Anda lihat tadi ya, merupakan yang dibahas dalam epistemologis itu sifat dasar pengetahuan. Jadi base dari knowledge-nya itu sendiri. Jadi berhubungan dengan knowledge ya, pengetahuan itu sendiri, pengetahuan secara umum dan dasar. Nah, itu adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Kemudian selanjutnya landasan aksiologis Pancasila. Nah, apa ini? The study of the theory of value is axiology. Pure axiology is the study of value of all types. Aksiologi yang murni gitu ya, adalah ilmu dari segala nilai dari semua tipe gitu ya. Kemudian menurut Frondizi pada tahun 2001 menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya untuk landasan aksiologi ya. Nah, jadi dia butuh nilai yang lain gitu ya. Lalu menurut Littlejohn and Voss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn dan Voss adalah dapatkah teori bebas dari nilai? Teori itu bisa bebas nggak dari nilai? What do you think? Menurut Anda gimana? Teori itu bisa bebas dari nilai? Teori itu bisa tidak disangkut pautkan dengan nilai atau tidak? Hanya teori saja, begitu ya? Nah, itu pertanyaan dari Littlejohn and Voss. Kemudian landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Nilai persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Lalu sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Yang kelima, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Jadi landasan aksiologis Pancasila itu artinya ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila gitu. Kalau sila yang pertama ini ya mengandung kualitas monoteis spiritual, jadi kepercayaan agama gitu kan. Yang kemanusiaan, yang kedua sila kemanusiaan, harga diri, martabat, kebebasan dan tanggung jawab. Lalu persatuan itu solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat nilai demokrasi, karena kita adalah sistem demokrasi ya. Jadi segala permasalahan itu dirundingkan dan dicari solusinya secara musyawarah mufakat. Juga berjiwa besar jika pendapatnya tidak diterima. Begitu. Lalu sila yang kelima, keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.
ya kita saling bergotong royong gitu. Kepedulian itu ya kita peduli dengan sesama, lalu tidak bersikap konsumtif. Nah, itu adalah nilai kepedulian ya, keadilan tadi. Tidak menonjolkan kemewahan yang kita punya gitu. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Oke. Kemudian ada lagi ya. Oh, sudah. Ya, jadi inilah materi kita di pertemuan ini mengenai Pancasila yang merupakan sistem filsafat. Oke, baik, saya rasa itu saja. Terima kasih sudah melihat video saya ini untuk pertemuan kali ini mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih and see you.